Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Malam sunyi senyap, terkejut tergembala, lihat cahaya besar, dengar warta gemar. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. 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 Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasal 30 ayat 17 hingga ayat yang ke-18. Tadi saya sudah membacakannya, tetapi saya ingin membacakannya kembali. Yeremia pasal 30 ayat 17 hingga ayat yang ke-18. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan
bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan hari Natal, hari kelahiran Yesus Kristus. Walaupun di tahun ini perayaan Natal agak berbeda dari perayaan Natal sebelumnya. Namun saya percaya bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan membawa kita untuk mengenang kembali kelahiran Kristus yang telah terjadi 2000 lebih tahun yang lalu. Dan biarlah lewat perayaan kita hari ini, kita kembali untuk melihat betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, secara nasional Gereja Kemah Injil Indonesia mengangkat tema Natal untuk tahun ini adalah Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya. Kita Gereja Kemah Injil Unlimited Church merupakan bahagian dari Gereja Kemah Injil Indonesia, sehingga kita juga akan merenungkan tema yang sama. Namun saya mencoba untuk meringkaskan tema itu menjadi satu kata, yaitu restoration. Kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu restoration. Pemulihan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, teks yang baru kita baca adalah sebuah janji Tuhan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel yang pada waktu itu berada di pembuangan di kerajaan Babel. Tuhan memakai Nabi Yeremia untuk menyampaikan pesan kepada orang-orang Israel yang ada di pembuangan. Mereka ada di sana oleh karena hukuman yang harus mereka terima akibat dari ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Bangsa Israel yang berada di pembuangan, mereka hidup tanpa harapan. Mereka hidup tanpa masa depan. Mereka kehilangan segala-galanya. Karena mereka telah terpisahkan dari tempat di mana Tuhan telah menjanjikan mereka, yaitu tanah Kanaan, tempat yang penuh dengan susu dan madu. Dan pada akhirnya, karena mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka dibuang dari tanah perjanjian, tanah yang seharusnya menjadi tempat tinggal mereka untuk selama-lamanya. Ketika mereka ada di dalam situasi seperti itu, janji Tuhan datang kepada mereka dengan sebuah harapan yang baru, bahwa Tuhan hendak memulihkan kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, situasi bangsa Israel yang berada di pembuangan hampir sama dengan situasi kita hari-hari ini. Tidak ada bedanya. Saat ini kita sedang dikepung oleh pandemi corona yang menyebabkan situasi yang begitu luar biasa menimpa kehidupan kita. Pandemi corona ini membawa dampak dan efek yang begitu dahsyat terhadap segi-segi kehidupan kita. Secara jasmani, Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Banyak orang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Ketika saudara, ayah, ibu, suami, istri atau anak terpapar COVID, maka banyak di antara mereka yang
meninggal. Lalu banyak juga yang kehilangan pekerjaan. Ada juga yang kehilangan bisnis dan usaha. Dan ketika mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis dan usaha, sudah pasti mereka kehilangan penghasilan. Mereka kehilangan harta benda yang seharusnya menjadi milik mereka. Secara fisik, ada yang sampai hari ini masih mengalami sakit dan tidak mampu untuk berobat oleh karena tidak memiliki cukup dana untuk dapat pergi ke dokter dan berobat. Bahkan ada yang kehilangan kesempatan untuk kuliah maupun sekolah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, secara emosional, akibat dari hal-hal yang saya sebutkan di atas, banyak orang yang terluka. Secara emosi mereka mengalami luka batin. Luka-luka yang begitu dalam yang mereka rasakan akibat mereka kehilangan akan hal-hal yang seharusnya menjadi milik mereka. Orang-orang yang mereka cintai. Mereka dihantui oleh ketakutan. Mereka dihantui oleh kecemasan. Bahkan ada yang hari-hari ini hidup dalam kegetiran untuk menghadapi banyaknya tantangan. Ada orang yang hidup dalam keadaan stres, depresi. Bahkan saudara, di antaranya telah kehilangan pengharapan. Dan lebih daripada itu, banyak yang telah kehilangan iman. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang sedang terluka, yang mengalami luka batin hari-hari ini. Kemudian secara rohani, kita mendapati bahwa ada kekecewaan orang-orang percaya terhadap Tuhan. Ada yang bertanya, Tuhan, mengapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Mengapa Tuhan izinkan virus ini yang telah mengambil semuanya dari hidup mereka? Mereka putus asa. Ada yang menyerah secara rohani. Bahkan ada yang mulai berpaling untuk tidak lagi datang kepada Tuhan. Tetapi dengan kekuatan dia berusaha untuk dapat kembali survive. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Pertanyaan kita hari ini di momen Natal ini. Sampai kapan situasi ini akan berakhir? Sampai kapan kita mengalami situasi seperti yang bangsa Israel alami? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di momen Natal ini. Yesus datang untuk membawa pemulihan bagi kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita semua menangkap akan firman Tuhan ini. Bahwa Yesus lahir ke dalam dunia ini. Dia ingin memulihkan kehidupan kita dan seluruh aspek kehidupan kita. Untuk itu ada 3 hal yang saya mau bagikan buat kita hari ini. Pemulihan atas apa yang Yesus Kristus lakukan buat kita. Apa yang Yesus ingin pulihkan dari kehidupan saya dan saudara. Yang pertama, kita lihat di dalam Yeremia 30 ayat 17. Di situ dikatakan bagian C. Sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, pemulihan yang ingin Yesus Kristus lakukan buat kita, yaitu Yesus Kristus ingin memulihkan hubungan
saya dan saudara dengan Tuhan. Yesus ingin memulihkan hubungan kita dengan Bapa Surgawi. Kalau kita perhatikan ayat ini, di situ dikatakan orang buangan. Bahkan dijelaskan selanjutnya bahwa tidak ada seorang pun yang menanyakan mereka. Artinya bangsa Israel telah terbuang di Babel dan tidak ada seorang pun yang memperhatikan mereka. Saudara, mengapa mereka terbuang? Itu pertanyaan kita hari ini. Mengapa mereka umat Tuhan yang dikasih tetapi dibuang oleh Tuhan di Babel? Saudara, alasan mengapa mereka terbuang yaitu karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka melakukan dosa, pemberontakan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan tidak bisa hadir di antara mereka. Tuhan tidak bisa menyatu dengan mereka. Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Sehingga ketika umat yang dikasihnya berdosa, ia tidak segan-segan untuk membuang mereka. Bukankah kita juga seperti bangsa Israel? Dosa telah memisahkan kita dari Tuhan. Dosa telah membuat kita kehilangan hubungan yang intim dengan Tuhan. Dosa telah membuat kita kehilangan relasi yang baik dengan Bapa Surgawi. Sehingga kita seperti orang-orang yang terbuang, yang terhilang. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius 1 ayat 22 berkata bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Dia datang ke dalam dunia untuk mencari saya dan saudara. Kita yang terbuang, kita yang terhilang. Tetapi Yesus datang untuk mencari saya dan saudara. Dan tidak cukup sampai di situ. Dia menyelesaikan semua persoalan kita, yaitu dosa-dosa kita. Dia datang untuk menjadikan dirinya menjadi orang terhukum, tersalibkan. Dia datang untuk menggantikan saya dan saudara sebagai hukuman yang seharusnya saya dan saudara terima. Tetapi dia menggantikan kita. Dan lewat kedatangannya, dia memulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, kita patut bersyukur. Kita yang terbuang karena dosa. Kita yang terhilang karena dosa. Yesus datang untuk mencari kita kembali. Mendapatkan kita kembali. Dan membawa kita kembali kepada posisi yang sebenarnya. Bahwa kita adalah orang-orang yang dicintainya. Kita adalah orang-orang yang bernilai, yang berharga di hadapannya. Kita dibawa kembali pada status sebagai anak-anak Allah. Sehingga pada akhirnya hubungan kita dengan Bapa Surgawi dipulihkan. Hari ini, jika kita ada di dalam dosa, kita terbuang, kita terhilang. Mari alamilah pemulihan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kemudian yang kedua, kita lihat di dalam Yeremia pasal 30 ayat 17a. Firman Tuhan katakan, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa yang Yesus ingin pulihkan dari kehidupan kita? Yang kedua adalah Yesus ingin memulihkan luka-luka batin kita. Yesus ingin memulihkan luka-luka emosional kita. Kalau kita lihat di ayat ini dikatakan, aku akan mengobati luka-lukamu. Saudaraku yang kekasih, selama 70 tahun bangsa Israel ada di bawah pemerintahan Babel. Mereka terpisah dari tanah mereka. Mereka kehilangan rumah. Mereka kehilangan orang yang mereka cintai akibat penaklukan kerajaan Babel ke Yerusalem. Yerusalem dibakar.
tembok-tembok Yerusalem dihancurkan. Bahkan saudara, banyak penafsiran mengatakan bahwa ibu-ibu hamil dibunuh. Orang-orang tua ditinggalkan sendirian di kota yang hancur itu. Ini saudara menimbulkan luka batin. Luka-luka yang sulit disembuhkan. Tetapi hari ini penghiburan Tuhan datang kepada bangsa Israel. Yesus berkata, firman Tuhan berkata bahwa Ia ingin memulihkan luka-luka bangsa Israel. Demikian juga janji yang sama Dia berikan bagi kita di momen Natal ini. Mungkin hari ini engkau sedang terluka. Engkau banyak mengalami kehilangan. Dan mungkin engkau sedang mengalami luka batin itu. Mungkin ada pihak-pihak yang melukai engkau. Pihak itu datang dari orang yang mungkin engkau hormati. Mungkin datang dari pasanganmu, dari keluargamu, mungkin datang dari sahabatmu, rekan kerjamu. Mungkin dari orang-orang yang selama ini engkau mengasihi mereka. Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun yang kuat ketika dia mengalami yang namanya kehilangan. Tidak ada seorang pun yang kuat ketika hatinya disakiti. Tidak ada seorang pun yang kuat ketika dia menghadapi beban yang berat. Mungkin dia bisa menampilkan kehidupan yang dapat dilihat bahwa dia tidak punya masalah. Tetapi saudara, sedalam laut, ada satu statement yang berkata, sedalam laut bisa diukur, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu? Hanya Tuhan dan kita yang tahu kondisi hati kita. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Yesus datang. Dia mau menempati hati kita. Bahkan Dia mau untuk mengobati setiap luka-luka batin kita. Dia mau menyembuhkan semuanya itu. Biarkan tangannya datang menjamah setiap luka hatimu. Jika engkau sedang terluka hari ini, biarkan Kristus Yesus lahir di hatimu. Izinkan Dia kembali untuk masuk ke ruang-ruang yang selama ini engkau tutup rapat-rapat. Mungkin di situ sudah ada kebencian, ada kemarahan yang terkunci rapat. Biarkan Kristus masuk dan mengambil alih di ruang-ruang itu. Dan katakan, Yesus, sembuhkanlah aku. Aku ingin sembuh. Aku ingin menikmati kemerdekaan dari Tuhan. Aku ingin mengalami pemulihan yang sejati dari Tuhan. Maka saya percaya, Yesus yang mengasihi saudara, Dia akan melakukan itu bagi saudara. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kemudian yang terakhir, mari kita lihat di dalam Yeremia pasal 30 ayat 18. Di situ dikatakan, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya dan puri itu akan berdiri di tempat yang asli. Apa yang ingin Yesus Kristus pulihkan dari kehidupan kita. Yang ketiga adalah Yesus Kristus ingin memulihkan masa depan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di ayat yang ke-18 itu berkata, aku akan memulihkan kemah-kemah Yakub, tempat-tempat tinggalnya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Saudara, kondisi rumah, kota, bangsa, puri yang ada di Yerusalem telah hancur. Tetapi Tuhan datang dan berjanji kepada bangsa Israel bahwa Dia akan mengadakan restoration. Dia akan mengadakan pemulihan kembali. Dia akan menciptakan yang baru. Artinya saudara, ada masa depan buat bangsa Israel. Hari ini, hal yang sama juga datang kepada kita. Bahwa Yesus lahir ke dalam dunia.
memberikan kita harapan yang baru. Bahwa ada hari esok, ada masa depan yang terbaik yang Tuhan siapkan buat kita. Mungkin hari ini saudara berpikir, saya telah hancur, saya telah terpuruk, saya tidak mungkin lagi memiliki masa depan yang baik. Oleh karena pandemi yang tidak berakhir, tidak ada sesuatu yang dapat menjamin ini berakhir. Dan mungkin kita sedang berada dalam kondisi keadaan yang tidak lagi memiliki harapan akan masa depan. Hari ini saya mau beritakan berita baik buat kita. Yesus datang mengasihi kita. Dan Dia mampu menciptakan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Dia mampu memberikan sesuatu yang baru buat rumah tanggamu. Buat usaha pekerjaan bisnismu, buat pelayananmu, buat anak-anakmu, buat kesehatanmu, buat keuanganmu, buat relasimu, buat apapun yang engkau inginkan. Yesus sanggup untuk menciptakan yang baru sebab Dia Tuhan atas masa lalumu, atas masa sekarangmu, dan juga atas masa depanmu. Percaya, Dia mengendalikan masa depan. Dia ada hari ini dan Dia juga ada pada masa depanmu. Dia, Tuhan di luar waktu. Dia yang mengontrol waktu. Dia yang menciptakan masa depan. Di tangannya ada hari esok. Yohanes 10 ayat 10 berkata, Aku datang supaya setiap orang memiliki hidup. Bukan hidup yang kekal saja saudara. Tapi hidup di dalam segala kelimpahan. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Artinya kita menikmati kehidupan yang kekal. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, Dia juga menjamin akan kelimpahan bagi hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Yesus datang membawa pemulihan. Ada restoration yang Dia lakukan buat kita. Dia ingin memulihkan hubungan kita dengan Bapa Surgawi. Dia ingin memulihkan luka-luka batin kita. Dan Dia ingin memulihkan masa depan kita. Terimalah pesan Natal tahun ini. Dan biarlah kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang taat melakukan firman-Nya. Selamat Natal buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.